Perkenalkan, nama saya Regita Febriana, NIM saya 2210417847. Saya akan mengerjakan soal UAS analisis lingkungan bisnis yang berjudul Dangdut dan Strategi Kisah Kocak Pak Bos dan Tim Pemasaran. Di sebuah kantor berlokasi di kota kecil bernama Kota Rencana, hiduplah Pak Bos bernama Pak Slamet. Pak Slamet ini terkenal gak ngerti strategi pasar. Dia cuma mikir ya jualan aja, yang penting ada pasar, pelanggan datang, duit masuk, simple. Suatu hari datanglah si tim pemasaran yang kece banget, membawa kertas grafik bermacam-macam. Mereka bilang, Pak Bos, kita perlu strategi pemasaran, bukan cuma pasar aja. Pak Slamet bingung, emang ada apa bedanya Bu Rini? Tanya Pak Slamet. Ini dengan bersabar menjelaskan, Pak Bos, pasar itu kayak pasar malam yang ramai. Kalau kita cuma berdiri di pinggir, nanti saingan dagang jualan bakso, es krim, sama kaos kaki lebih laris daripada kita. Strategi pasar itu ibaratkan peta dan kompas, supaya kita tahu harus jual apa, ke siapa, dan bagaimana caranya. Pak Slamet anggu-anggu jadi masih bingung lah. Terus SWOT itu apaan? Terus ada juga yang namanya SWOT. Rini menjelaskan, SWOT itu alat buat kita tahu kondisi perusahaan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sedangkan TOS itu bagaimana kita pakai info SWOT untuk bikin strategi yang cocok. Pak Slamet garu-garu kepala, wah ribet amat kalau kantor dan saya sebagai individu perlu juga punya strategi dan analisis begitu. Pak Slamet jadi mikir keras. Dia ingat saat dia nggak pakai strategi, cuma ngandelin keberuntungan, hasilnya banyak pelanggan kabur karena dagangan dia nggak sesuai keinginan. Saya rasa benar juga. Kantor harus punya strategi supaya nggak cuma gedung kosong dan kira-kira karyawannya juga paham harus bagaimana cara kerja biar nggak kerja asal. Tiba-tiba Pak Slamet sadar sesuatu. Dia berkata, kalau strategi ini penting buat perusahaan, kantor, dan berarti kita harus belajar terus dong. Jangan cuma ngandelin insting dan kebetulan. Pak Slamet coba mengerti. Jadi misalnya kita beli produk baru, kita juga harus ngobrol sama pejabat, masyarakat sekitar, dan bisa bercerita bagus di media. Betul, jawab Bu Rini. Kalau enggak, bisa-bisa produk kita kena aturan susah, atau pelanggan enggak percaya karena isu jelek. Pak Slamet garu-garu kepala. Kalau kantor dan individu juga perlu non-marketing strategi enggak ya? Pak Slamet akhirnya paham kalau non-market strategi itu seperti senjata rahasia yang bikin bisnis kita cuman bisa jualan, tapi juga bisa bertahan dan berkembang dalam situasi sosial dan politik yang kompleks. Cerita berakhir dengan Pak Slamet dan timnya mengadakan pelatihan khusus non-marketing strategi sambil bernyanyi di dangdut di kantor, supaya semua harga, tapi juga soal bagaimana membangun hubungan dan reputasi. Yang pertama, strategi itu penting bukan cuma punya produk dan pasar saja, supaya bisa berkembang bertahan perusahaan ini. Analisis SWOT dan TOS membantu mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara simetris. Strategi tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk kantor dan individu. Non-market strategi sama pentingnya dengan market strategi. Bisnis dan kehidupan adalah tentang keseimbangan antara produk, hubungan, dan reputasi. Belajar dan adaptasi adalah kunci kesuksesan. Pak Slamet yang awalnya hidup bingung bisa sukses karena mau belajar dan menerima perubahan. Pesan moralnya, bisnis bukan hanya soal jualan, tapi juga soal strategi yang menyeluruh, hubungan yang baik, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan.